Di hari yang tenang dipecahkan dengan suara sirine polisi dan juga ambulan menuju sebuah rumah sakit yang tengah terjadi sebuah insiden yang sangat besar di kota itu. Sebuah insiden yang mengakibatkan 25 orang menjadi korban. Yang sayangnya, ke-25 orang itu identitasnya belum diketahui. Tapi di sini FBI melakukan penyidikan secara besar-besaran untuk mengetahui motif dan juga siapakah para korban itu. Sampai akhirnya FBI menemukan satu petunjuk kalau salah satu korbannya merupakan seorang petinggi mafia dari Serbia yang terkenal sangat kejam dan juga bengis. Namanya adalah Dmitry Pesko. Di sini FBI masih mencari tahu siapakah dalang dan orang yang melakukan semua ini. Tapi sayangnya petunjuk belum mereka dapatkan. Sampai akhirnya salah satu saksi mengetahui seperti apa rupa dari sang pelaku. Dari sinilah FBI akan mulai menyelidiki siapakah pelakunya dan motif sebenarnya dari tindakannya. Di lain cerita, terdapat beberapa orang yang menggunakan ambulan. Tapi sayangnya mereka tidak sedang membawa seorang pasien, tapi membawa kumpulan orang yang menggunakan persenjataan lengkap untuk menyergap seseorang. Setelah pesan didapat, foto pun mereka terima, mereka telah mengonfirmasi target yang harus mereka singkirkan. Setelah itu, kelompok itu mulai bergerak dan merapat menuju suatu tempat. Di sisi lain, datanglah seorang wanita menuju seorang pria yang duduk dengan tenang di kafe dengan membaca koran. Wanita itu duduk, lalu pria itu berkata, "Kalau kau terlambat." Tapi di sini wanita ini berkata kalau dia baru saja selesai berlatih. Kemudian pria itu juga berkata, kalau kopinya telah menjadi dingin, jadi dia akan masuk ke dalam dan mengambil kopi baru untuk dirinya. Pria ini bernama Phillips dan wanitanya bernama Vanessa. Saat di dalam mengambil kopi, terdapat seorang pria yang berlari dari luar yang tidak sengaja bersimpangan dengan Phillips. Phillips pun tampak tidak curiga dengan pria itu dan lalu kembali duduk begitu saja. Tapi kemudian Philip berkata kepada Vanessa kalau dia menyadari sesuatu yang aneh dengan pria itu karena pria itu berbau rokok yang cukup kuat di bajunya. Ditambah lagi, dia melihat beberapa orang yang tampak mencurigakan yang sedang mengawasi tempat itu. Across the road, Don. Are you serious? Di sini Vanessa akan menoleh, tapi begitu Philip berkata, jangan melihat ke arah mereka, Vanessa pun tidak jadi melihat. Setelah itu Phillips beranjak dari kursinya dan masuk ke dalam kafe. Dan di sini Phillips langsung berkata kepada pria itu, apakah kau merokok? Pria itu tampak terkejut dengan pertanyaan dari Phillips. Tapi pria itu berkata kalau dia tidak merokok. Tapi kemudian terjadi hal yang mengejutkan. Tiba-tiba pria itu langsung menyerang Phillips. Tentu saja dengan sigap Phillips langsung memberikan perlawanan terhadap pria itu. Di sini terjadi pertarungan antara kedua orang ini. Sedangkan Vanessa yang berada di luar, dia tampak kebingungan kenapa ada sesuatu yang sangat berisik yang terjadi di dalam kafe itu. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tanpa disadari Vanessa, ada seseorang yang mengincar dirinya dari belakang. Tapi Phillips yang menyadari itu, langsung mengambil senapan itu dan menembak prianya. Di sini Vanessa langsung bergegas masuk ke dalam kafe karena dia menyadari kalau dirinya dalam bahaya. Phillips pun langsung menarik tangan Vanessa untuk keluar dari kafe itu. Mereka bergegas pergi secepat yang mereka bisa. Tapi sayangnya orang-orang itu dengan cepat mengejar mereka. Hingga akhirnya Phillips dan Vanessa sampai di tepi dermaga. Di sini Vanessa tampak ketakutan dengan apa yang terjadi barusan. Tapi Phillips dengan tenang berusaha meyakinkan Vanessa kalau mereka tidak akan terjadi apa-apa. Lalu Phillips kembali ke penginapan miliknya untuk mengambil beberapa barang. Tapi sebelum itu, bila ada orang yang datang, Vanessa diminta Phillips untuk menghubunginya. Phillips pun masuk. Dengan harap-harap cemas, Vanessa menunggu di luar. Sampai akhirnya, ambulan yang membawa orang-orang itu pun tiba. Vanessa berusaha menghubungi Phillips. Tapi di sini, Phillips tidak mengangkat teleponnya. Tapi dia merasakan kalau teleponnya berbunyi. Dia menyadari kalau orang-orang itu telah sampai. Setelah mengambil beberapa barang, Phillips bersembunyi di kamar itu. Dan benar saja, orang-orang itu mulai masuk ke dalam ruangan Phillips. Phillips menyergap dan menghajar orang-orang itu satu demi satu. Di sini terjadi pertempuran dan pertarungan.
Tapi Phillips berhasil melumpuhkan mereka semua. Hingga salah satu orang yang masih sadar ditanya oleh Phillips dari mana mereka mendapatkan informasi dirinya yang tengah bersembunyi. Tapi orang itu tidak bisa mengatakan apapun. Lalu Phillips mengambil ponsel itu yang berisi gambarnya dan menghajar pria itu, kemudian pergi begitu saja. Setelah sampai di luar, Philip dan Vanessa pun bertemu dan mereka di sini bergegas untuk pergi dari tempat itu. Setelah dirasa keadaan aman, di sini Phillips masuk ke sebuah mobil dan di sini Phillips mencuri mobil itu dan membawanya kabur. Di dalam mobil, Vanessa mempertanyakan bagaimana mereka bisa terjebak dalam kondisi itu. Sedangkan Phillips berkata kepada Vanessa kalau dirinya telah pensiun, ditambah lagi telah menghapus datanya di internet. Jadi FBI CIA tidak mungkin bisa menemukan dirinya. Lalu Vanessa berkata, terus siapakah orang-orang itu? Phillips pun tidak mengetahui siapakah orang-orang itu dan apa tujuan dari mereka. Tak lama berselang, akhirnya Phillips dan Vanessa sampai di sebuah motel. Di sini mereka masuk secara perlahan dan hati-hati. Siapa tahu orang-orang itu telah sampai di tempat itu. Setelah masuk dan kondisi aman, Vanessa mulai mengobati Phillips dan mengambil beberapa bekas peluru di tubuhnya. Di sini Phillips meyakinkan Vanessa kalau dia telah pensiun dan tidak terlibat lagi dalam dunia seperti itu. Tapi Vanessa masih ragu. Di sini Vanessa hanya ingin hidup tenang, membangun keluarga bersama Phillips. Phillips terus meyakinkan Vanessa kalau mereka bisa melewati semua ini. Tapi di sini Vanessa juga berkata kalau dia akan membantu Phillips sebisa mungkin keluar dari situasi ini. Untuk sementara waktu mereka berdua aman dan Vanessa pun mulai bisa tertidur setelah aksi kejar-kejaran itu. Di keesokan paginya, Philip dan juga Vanessa memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Mereka berjalan menggunakan mobil, akhirnya sampai di Slovenia, rumah dari Phillips. Di sini Vanessa berkata, kenapa kita harus ke sini? Phillips menjawab kalau mereka akan pulang ke rumah kita. Vanessa menatap Phillips dengan sedikit heran dan kemudian berkata, sudah berapa lama kau tidak pulang? Phillips tidak menjawab dan mobil mereka berlalu begitu saja. Sampai akhirnya mereka sampai di sebuah kota. Di kota ini, Phillips sedikit mengenang masa lalunya dan akhirnya sampai di sebuah rumah. Di saat mobil mereka berhenti, ada seseorang yang membuka pintu rumah itu. Dan itu ialah Govel, teman dari Phillips. Govel sangat senang saat melihat Phillips sudah pulang. Setelah sekian lama, dia pergi dari kota itu. Govel langsung memeluk Phillips, dan di sini Phillips mengenalkan Vanessa kepada Govel. Setelah perkenalan singkat itu, akhirnya Govel meminta Vanessa dan juga Phillips untuk masuk. Di dalam, Phillips disajikan kopi. Di sini Govel bertanya kepada Phillips apa yang terjadi di Amerika. Apakah ada masalah? Di sini Phillips dengan sedikit ragu mulai mengatakan kalau ada sedikit masalah yang harus mereka selesaikan saat berada di sana. Tapi Govel berkata, tapi tampaknya masalahmu belum selesai. Phillips sedikit heran kenapa Govel bisa mengetahuinya. Dan ternyata di sini 2 hari yang lalu ada sekelompok orang yang datang dan mengacak-ngacak seisi kota untuk mencari Phillips. Bahkan orang-orang itu melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap orang kota. Di sini, pemimpin dari orang-orang itu mencari Phillips karena Phillips telah dianggap menghabisi nyawa dari saudaranya, yaitu adalah Dmitri Petrokovic. Pria itu sangat marah dan berusaha untuk mencari Phillips dengan mengancam seisi kota. Di saat pria ini tidak mendapatkan informasi di mana Phillips, pria ini menjadi sedikit gila dengan menyekap salah satu pria di kota itu. Hingga pada akhirnya datang sebuah motor yang ternyata itu ialah Lydia, sepupu dari Phillips. Di sini Lydia berkata kalau dia akan mengatakan di mana keberadaan Phillips, tapi dengan satu syarat. Pria ini harus melepaskan salah satu orang itu. Tapi tampaknya pria ini tidak bergeming. Bahkan setelah Lydia akan memberikan sebuah informasi yang membuat Lydia sangat marah dan merampas senjata dari salah satu pengawalnya dan mulai menembak salah satu orang itu. Di sini mereka merespon dengan menembak Lydia balik yang membuat Lydia harus kabur dari tempat itu. Keadaan menjadi semakin kacau. Bahkan setelah kejadian itu, orang-orang menjadi takut untuk keluar. Dan untuk menyelamatkan Lydia, Govel terpaksa mengatakan keberadaan Phillips. Di sini Govel sangat menyesal telah memberitahu keberadaannya. Phillips berkata kepada Govel tidak apa-apa. Karena dia sadar kalau dia tidak melakukan itu, maka Lydia mungkin bisa dihabisi. Kemudian Govel membawa Phillips untuk menemui Lydia di tempat persembunyiannya. Saat masuk, terlihat Lydia sangat terkejut
dengan keberadaan Phillips di tempat itu. Ditambah lagi dengan Vanessa, yang notabene mereka berasal dari tempat ini. Di sini Phillips mulai berpikir dan menyusun rencana untuk menghadapi orang-orang ini. Good luck. Send this text message for me. Suatu tempat di Italia, Phillips dan Vanessa akan menemui seseorang, yaitu orang di masa lalu mereka saat menjadi agen. Sebuah mobil datang dan pria ini bernama Holman. Di sini Phillips dan juga Vanessa ingin mencari informasi mengenai pria yang mengejar mereka. Holman pun menjelaskan kalau pria ini bernama Val Petrovic, saudara dari Dmitry Petrovic. Di sini dia sangat dendam saat Philip menghabisi saudaranya. Ditambah lagi, dari kejadian itu, Philip membuat banyak kegemparan karena Philip melakukannya di rumah sakit. Di sini Philip berkata kalau dia hanya sedikit melakukan improvisasi, tapi tentu saja improvisasinya membuat orang-orang harus membereskannya dengan sangat lama. Di sini Holman mengatakan kalau pria ini sangat kejam dan juga bengis. Dia rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pria yang sangat berbahaya. Tapi Phillips dan Vanessa punya satu rencana untuk menarik keluar Val dari persembunyiannya dengan cara mengambil seluruh aset kriptonya yang bernilai $500 juta. Holman terkejut bagaimana mungkin Vanessa mengetahui informasi itu. Tapi di sini Vanessa menjawab kalau dia memiliki jaringan informasi yang sangat bisa diandalkan di Malta. Dan di sini Philip meminta kepada Holman untuk membantunya. Tapi sebelum itu, Holman ingin menghubungi seseorang yang mengetahui informasinya, yaitu Sandra, seorang ahli informasi yang bisa melacak keberadaan rekening yang dituju oleh Vanessa. Setelah dia sedikit bernegosiasi dengan informannya ini dan menutup teleponnya, dia kembali kepada Philip dan berkata kalau dia akan bergabung, tapi dengan satu syarat. Dia juga ingin mendapatkan bagiannya. Dan di sini mereka bertiga mulai sepakat dan akan menjalankan rencananya. I'm in. A third? Yeah, Mother will tell you all about the funky chicken. Di sini mereka mulai bergerak dan mencari beberapa informasi, hingga akhirnya Holman mendapatkan informasi sebuah bank yang digunakan oleh para penjahat untuk menyimpan aset mereka, termasuk Vlad. Walaupun sedikit ragu, Phillips ingin menyelidiki keberadaan dari bank itu yang terlihat sangat sepi. Dia ragu, apakah itu benar sebuah bank? Di sini Holman menjelaskan kalau bank ini digunakan oleh para penjahat. Bahkan bank ini tidak terdaftar. Setelah berkata demikian, Holman pun langsung pergi. Sedangkan Philip dan juga Vanessa mulai mengawasi bank itu. Tapi sayangnya sangat minim pergerakan dari bank itu. Hingga akhirnya Vanessa memutuskan untuk langsung masuk ke dalam bank itu. Di sini Vanessa mulai masuk dan ditanyai oleh salah satu security di bank itu. Apa yang akan dia lakukan di tempat ini? Kemudian Vanessa berkata kalau dia ingin menemui seorang manajer dan membicarakan sebuah berlian. Manajer pun datang menghampirinya. Vanessa menunjukkan berliannya dan dia diajak menuju sebuah brankas di mana benda-benda berharga dan surat-surat berharga disimpan di tempat itu. Setelah itu Vanessa pun keluar dan menjelaskan kepada Phillips dan juga Holman bagaimana kondisi dari tempat itu. Tapi yang membuat Vanessa sedikit heran, kenapa bank itu tidak menggunakan teknologi tinggi. Holman menjawab, kalau bank itu dikelola oleh para mafia dan sudah menjadi sebuah perjanjian kalau bank itu tidak boleh dirampok oleh siapapun. Jadi, secara alami, bank itu sudah sangat aman, bahkan tanpa menggunakan teknologi yang sangat tinggi untuk mengamankannya. Di sini mereka mulai melakukan rencananya. Vanessa langsung masuk ke dalam bank untuk menyetorkan berlian palsu yang dia bawa. Sedangkan Holman mulai nelpon Vlad dan mengatakan kalau dia mengetahui keberadaan Phillips di mana. Tapi sebelum itu, sebagai imbalannya, Holman meminta kepada Vlad untuk mengirimkan sejumlah uang. Tentu saja Vlad menolak hal itu. Tapi kemudian Holman mengatakan kalau bila Vlad tidak cepat, maka Philip akan mengambil seluruh aset kriptonya yang berada dalam bank. Hal itu membuat Vlad langsung marah dan memerintahkan sebagian besar anak buahnya untuk masuk ke dalam bank itu. Di lain cerita, Vanessa yang berada di dalam bank mulai sedikit menggoda manajer itu yang memaksa dia harus menunjukkan di mana letak berangkasnya. Setelah diketahui, di sini Vanessa langsung menghajar manajer itu dan meledakkan berangkasnya, lalu mengambil buku besar kripto milik Vlad dan langsung kabur dari tempat itu.
Di saat yang bersamaan, anak buah dari Vlad telah tiba dan mengetahui kepergian dari Vanessa yang menggunakan motor dan langsung mengejarnya. Holman yang mengawasi dari tadi langsung bergerak untuk mengambil buku besar kripto milik Vlad. Di sini terjadi kejar-kejaran antara mereka. Setelah Vanessa menemukan Holman, dia langsung memberikan buku besar itu dan Holman langsung membawa pergi. Di lain cerita terlihat Phillips mulai menyusup ke villa milik Vlad yang penjagaannya telah kosong. Di sini dia langsung menghabisi satu persatu anak buah dari Vlad, yang membuat Vlad sangat terkejut bagaimana mungkin Philip bisa menyusup ke tempat itu. Dengan perlahan, Philip langsung masuk ke dalam rumah dan dihadang oleh Vlad dan juga kedua anak buahnya. Tapi di sini Vlad memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menghabisi Phillips. Sedangkan Vlad akan mengambil beberapa senjata. Di sini terjadi pertarungan yang cukup epik antara anak buah Vlad dan juga Phillips yang membuat tangannya sedikit cedera. Tapi di sini dia akan tetap memburu Vlad. Di sini Lydia yang ternyata ikut dalam rencana itu berusaha melarikan diri dari anak buah Vlad yang dari tadi mengejarnya. Tapi sayangnya di sini Lydia terpojok dan akhirnya dia tertangkap. Di sisi lain, Philip berhasil memojokkan Vlad yang di sini dia langsung mengajarnya habis-habisan. Kemudian salah satu anak buah dari Vlad langsung memberikan telepon kepada Phillips dan mengatakan kalau dia berhasil menangkap saudaranya, yang membuat Phillips mau tidak mau harus menghentikan semua tindakannya. Karena Lydia telah tertangkap, Vlad meminta kepada anak buahnya untuk membawa Lydia menuju villa. Sedangkan di sini, Phillips tidak bisa berbuat apapun dan kini dia harus mengikuti semua permainan dari Vlad. Di sisi lain, Holman langsung menghubungi Vlad yang ternyata di sini Holman berusaha untuk mengkhianati Phillips dengan bermain dua kaki. Dengan cara ini Holman tidak akan kehilangan apapun. Bila Phillips mati, dia bisa membelot kepada Vlad dan mendapatkan uangnya. Dan sebaliknya, bila Vlad mati, maka dia bisa menyerahkan buku besar ini kepada Philip dan mendapatkan uangnya juga. Tapi di sini, Vlad menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin bisa Philip mendatangi villanya? Dan dia sangat benci dengan kejutan. Di sini Holman berusaha menjelaskan dan dia berkata kalau dia tidak tahu dengan hal itu. Ditambah lagi, dengan masuknya Lydia dalam rencana itu, Holman tidak mengetahui sama sekali. Singkat cerita, Holman akhirnya sampai di villa milik Vlad dan menyerahkan flash disk itu. Di sini, Holman sangat senang karena dia akan mendapatkan sejumlah uang. Tapi sayangnya, flash disk yang dia bawa itu ialah palsu. Vlad sangat marah dan dia sangat merasa ditipu oleh Holman. Tapi kemudian telepon pun berdering. Ternyata Phillips menghubungi ponsel milik Holman dan berkata kalau dia tahu semua rencana dari Holman sejak Vlad datang ke desa milik Phillips. Di sini dia tahu semua rencana Holman. Dan kemudian dia berkata, bila Vlad ingin mendapatkan flash disknya kembali, maka dia harus membawa Lydia dan mereka akan melakukan pertukaran. Something's not right. What is this supposed to? They tricked you! Vlad. Listen. Kemudian Philip dan Vanessa kembali ke desa, meminta kepada temannya untuk mengevakuasi seluruh warga desa menuju biara, karena mereka akan bertemu dengan Val di tempat ini. Tapi kemudian temannya membawa Philip menuju gudang, yang ternyata temannya menyimpan banyak persenjataan, bahkan termasuk bazooka di tempat itu. Setelah mereka melakukan persiapan dan menyimpan beberapa senjata dan menyembunyikannya, akhirnya Val datang dengan anak buahnya serta membawa Lydia dan juga Holman ke tempat itu. Sambil menunggu Philip muncul, Val terus memegangi Lydia agar dia tidak kabur. Sedangkan Philip sedikit demi sedikit mulai menyingkirkan anak buah dari Val. Begitu pula dengan Vanessa yang membantu Philip untuk menyingkirkan anak buah itu. Hingga akhirnya yang tersisa tinggallah Val dan juga Lydia. Di saat inilah Philip tidak punya pilihan lain selain memberikan flash disk yang berisi buku besar itu kepada anak buah dari Val. Setelah dicek dan ternyata benar itu isinya, Phillips tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menembak Val yang sedang lengah. Dan di sini terjadi baku hantam dan saling tembak antara mereka.
Holman yang melihat kesempatan itu berusaha untuk mengambil buku besar itu dan membawanya kabur. Tapi sayangnya dia dihadang oleh Vanessa yang membuntutinya dari tadi untuk mengambil buku besar. Di sisi lain, Val yang sudah terdesak dan tertembak, dia berusaha kabur dari tempat itu. Sedangkan Phillips bertarung dengan anak buah dari Val. Dan akhirnya, Phillips berhasil mengalahkan anak buah dari Val. Sedangkan Holman berusaha untuk kabur dari tempat itu. Untungnya, di saat yang tepat, Phillips muncul dan mengalahkan Holman dan langsung menghajarnya, yang membuat flash disk itu menjadi rusak. Holman sangat menyayangkan hal itu karena mereka juga kehilangan uangnya, begitu pula dengan dirinya. Tapi ternyata Vanessa sangat cerdas. Dia mengopi seluruh data di dalam flash disk itu, yang membuat kini mereka menjadi orang yang sangat kaya, bahkan bisa menolong desa ini dari keterpurukan. Sedangkan Val berusaha keluar dari desa itu dengan luka tembak yang dia alami. Tapi nasib tampaknya kali ini tidak berpihak kepada Val. Dia tersungkur tepat di tengah desa, yang membuat orang-orang desa sangat marah terhadap perlakuannya yang telah menghabisi orang desa. Kemudian orang-orang desa mulai membawa peralatan pertanian mereka dan langsung menghajar Val hingga tewas. Sedangkan Holman, dia berhasil kabur dari tempat itu dan selamat. Disingkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat orang desa sangat senang karena mereka berhasil mengalahkan Val. Begitu pula dengan Philip dan Vanessa yang telah memperbaiki keadaan. Ditambah lagi, kini mereka menjadi seorang miliarder. Dan semuanya berakhir dengan sangat baik. Dan film pun berakhir. I won't look back ever again.